Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadiah dengan NIM L021211032. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai molting dan proses pertumbuhan krustasea. Yang pertama yaitu krustasea. Dalam bahasa Latin, krustasea berarti cangkang. Krustasea disebut juga hewan bercangkang. Telah dikenal kurang lebih 26.000 jenis krustasea. Yang paling umum adalah udang dan kepiting. Habitat krustasea sebagian besar di air tawar dan air laut, hanya sedikit yang hidup di darat. Tubuh krustasea bersegmen atau beruas dan terdiri atas cephalothorax atau kepala dan dada menjadi satu, serta abdomen atau perut. Bagian anterior ujung depan tubuh besar dan lebih lebar, sedangkan posterior ujung belakangnya sempit. Pada bagian kepala terdapat beberapa alat mulut, yaitu 2 pasang antena, 1 pasang mandibula untuk menggigit mangsanya, 1 pasang maksila, dan 1 pasang maksiliped. Maksila dan maksiliped berfungsi untuk menyaring makanan dan menghantarkan makanan dari mulut agar bergerak alat gerak berupa kaki atau sepasang setiap ruas pada abdomen dan berfungsi untuk berenang, merangkap, atau menempel di dasar perairan. Kemudian yang kedua yaitu ada molting. Apa itu molting? Molting atau pergantian kulit pada udang biasa terjadi ketika udang mengalami perbesaran volume tubuh sementara ukuran ekoskeleton tidak bertambah besar karena sifatnya yang kaku. Eksoskeleton yang dimiliki udang terbentuk dari kandung kitin, garam kalsium, protein, dan lemak. Untuk menyelesaikan hal tersebut, cangkang atau kutikula lama akan terlepas dengan sendirinya, kemudian digantikan cangkang baru setelah proses molting selesai. Ketika cangkang lama udang sudah terlepas, biasanya cangkang tersebut akan mengendap di dasar kolam. Sebaiknya cangkang lama tersebut dibiarkan mengendap dan terlarut dalam air karena cangkang lama tersebut mengandung mineral yang baik untuk pertumbuhan udang. Kemudian tahapan molting pada udang, diantaranya yaitu yang pertama ada post-molt atau fase ini terjadi setelah proses pelepasan eksoskeleton lama. Pada fase ini udang menyerap banyak air agar mampu memperkuat kutikula baru yang akan menyesuaikan bentuk tubuh. Setelah eksoskeleton lama terlepas, cangkang baru akan mulai mengeras dalam hitungan jam atau hari. Kemudian ada molt atau fase pelepasan kulit lama yang diikuti dengan penyerapan air dari media dengan jumlah besar. Tahap ini dimulai melemasnya otot-otot anggota tubuh sehingga memungkinkan atau terlepas dari eksoskeleton lama. Kemudian yang ketiga yaitu intermolt. Fase ini eksoskeleton semakin mengeras sehingga disebabkan protein atau mineral yang menyatu. Pertumbuhan bobot semakin udang semakin bertambah sehingga aktivitas makan udang semakin bertambah hingga maksimal. Premolt atau fase yang keempat ada premolt atau fase sebelum molting. Ini udang mempersiapkan tubuhnya untuk proses molting selanjutnya. Nafsu makan pada udang juga semakin menurun dan lapisan kutikula mulai tumbuh. Kemudian siklus molting pada krustasea. Proses molting pada dasarnya akan mengganggu keseimbangan tubuh udang secara signifikan. Fase yang paling rentan adalah ketika cangkang mulai terbentuk pada post molting, sedangkan pembatasan secara fisik terbentuk dari kutikula sebelum sepenuhnya berfungsi. Pada saat ini udang tumbuh memobilisasi cadangan dalam tubuh untuk memperkeras dan memberikan mineral pada kutikula yang belum kuat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi molting. Ada 2 faktor yang mempengaruhi molting pada krustasea, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya ada steros, nutrisi, fotoperiod, dan temperatur. Sedangkan faktor internal terkait dengan produksi hormon disteroid dan
molting inhibiting hormone atau MIH, pelepasan hormon steroid oleh organ Y yang bervariasi berdasarkan stadium yang dilaluinya dalam siklus ganti kulit dan juga tergantung pada karbon hormon egdisteroid yang terdapat dalam hemolin. Kemudian yang terakhir yaitu nanobubble sebagai solusi keberhasilan udang molting. Kualitas air cukup berperan besar dalam keberhasilan proses molting pada udang. Penggunaan teknologi tepat guna seperti mesin nanobubble dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas air dalam kolam sehingga proses molting berjalan dengan lancar. Nanobubble menjadi teknologi aerasi modern di mana memproduksi gelembung udara berukuran 80-200 nanomili yang efektif dalam proses transfer gas. Kandungan oksigen tinggi yang dihasilkan oleh mesin nanobubble dapat mensuplai kebutuhan oksigen sehingga udang lebih sehat dan tumbuh dengan cepat. Nanobubble juga meningkatkan efisiensi pakan atau mencegah timbulnya virus dan bakteri selama proses budidaya serta meningkatkan survival rate. Penggunaan mesin nanobubble ini menjadi pilihan yang tepat bagi para pembudidaya yang ingin meningkatkan padat tebar dan produksi kolamnya. Itulah tadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.